Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 2 tentang Sunan Ampel. Nanti anak-anak bisa menyimak dan mempelajari materi yang ada di LKS dan juga di paket. Di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa poin penting yang harus kalian pahami tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah atau lebih dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmorokondi yang berasal dari Asia Tengah, sedangkan ibunya bernama Chandrawulan dari Kerajaan Cempo Kamboja. Jadi sang ibu ini adalah seorang putri raja. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi bersama dengan ayah dan saudara tuanya yakni Ali Murtado. Kedatangan mereka atas undangan Raja Majapahit saat itu yakni Sri Prabu Kertawijaya untuk memperbaiki perilaku warga yang mengalami kemerosotan moral. Ketika berada di Jawa, Raden Rahmat ini pernah menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri dari Bupati Tuban, yakni putri dari Tumenggung Arya Teja. Karena hubungan kekerabatan yang erat antara Raden Rahmat dengan Raja Majapahit ini, akhirnya Raja Majapahit memberikan tempat di Ampel Denta dekat Surabaya untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa, Sunan Ampel memiliki peran yang sangat besar, sehingga atas jasanya Sunan Ampel disebut sebagai sesepuh Wali Songo atau ayah dari para Wali Songo. Di dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel memiliki strategi-strategi, karena pada saat itu masyarakat masih banyak menganut ajaran agama Hindu. Di sini Sunan Ampel tidak menghilangkan tradisi masyarakat Hindu, seperti tetap ada srada atau peringatan terhadap orang mati. Tetapi peringatan ini digeser dan diganti dengan peringatan yang bernuansa Islam, seperti diganti dengan kenduri atau selamatan, dan juga bacaan-bacaannya diganti dengan bacaan zikir kepada Allah dan bacaan-bacaan yang bernafaskan Islam. Selain itu, Sunan Ampel juga menjalin kekerabatan dengan raja-raja yang ada di Pulau Jawa, seperti menikahkan putri-putrinya. Lalu selama perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel juga mendirikan masjid dan pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu agama seperti Al-Quran, tasawuf, dan juga syariat. Pembangunan masjid dan pondok pesantren ini juga bertujuan untuk mengkader para mubalik atau para ustadz dan para penyebar agama Islam yang sekarang terkenal di Pulau Jawa. Dan ajaran yang paling terkenal dari Sunan Ampel yakni moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela. Yakni yang pertama, moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madat tidak mau menghisap ganja atau candu, dan moh madon atau tidak mau berzina. Dari kepribadian Sunan Ampel bisa kita teladani beberapa sifat, yakni Sunan Ampel berdakwah dengan penuh kearifan. Beliau tidak pernah mencaci maki terhadap agama lain, tetapi Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan sangat sabar. Lalu Sunan Ampel juga memiliki hubungan yang baik dengan raja-raja yang tidak beragama Islam. Lalu Sunan Ampel juga menjadi pemimpin yang tidak memandang kasta dan juga jabatan. Dan seperti yang kita ketahui tadi, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren dan masjid untuk mengkader para mubalik atau mengajarkan ilmu agama. Dari sifat ini bisa kita teladani bahwa Sunan Ampel adalah seorang guru yang mendidik penuh dengan keikhlasan. Mungkin cukup itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti anak-anak bisa membaca lebih jelas lagi dan lebih rinci lagi yang ada di buku paket dan LKS ya.
Lalu jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ustazah siapkan di tautan yang akan Ustazah bagikan. Mungkin cukup itu yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustazah ucapkan juga terima kasih karena anak-anak sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum.